Revolusi Oktober 1946 di Kalimantan Barat, Rikas Prabowo. Nih suatu penghargaan, suatu kehormatan Kas bisa datang di sini. Terima kasih Kas. Terima kasih udah ngisiin waktunya. Pembuka. Dan ini pertama kali nih bahas bukunya Rikas nih, bahas Revolusi Oktober yang ya selama ini nih jarang kita dengar Kas. Iya. Bahkan di tulisan-tulisan kawan-kawan di Pontianak pun gitu, yang bahkan di jurusan sejarah sekalipun aku jarang baca gitu ya. Mungkin aku yang jarang ketemu atau aku yang memang jarang nulis gitu. Nah, gerakan Revolusi Oktober ini nih yang pengen kutanyakan nih. Gerakan seperti apa sih gitu pada saat tahun 46 itu di Kalimantan Barat? Kalau dalam perspektif Belanda ya pemberontakan. Pemberontakan. Belanda bilangnya ondergrondse aksi bawah tanah. Berarti belum ada zaman Jepang saat itu? Udah lewat. Ini kan Oktober 1946. Oh iya. Udah lewat. Jadi zamannya Belanda. Zaman Belanda. Belanda masih nangkring di sini. Mencoba kembali menjajah Indonesia. Berarti udah kedua kalinya gitu ya, udah mencoba mengulang kembali untuk menjajah gitu. Iya. Remedial gitu. Remedial menjajah. Masih pingin jajah. Sebenarnya apa sih yang membuat dia menjajah, pengen jajah di Kalbar ini gitu, sehingga membuat masyarakat itu membuat suatu gerakan revolusioner? Kalau kita lihat mengapa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia habis kemerdekaan, ya kita harus lihat bahwa setiap penjajahan itu kan ada motif ekonomi. Bisnis gitu. Ya, bisnis salah satunya. Kalbar itu kan salah satu, ya mungkin orang bilang kita nggak punya minyak, kita nggak punya gas. Tapi jangan lupa, karet dan kayu-kayu dan sebagainya itu Kalbar satu penyumbang terbesar juga di Hindia Belanda. Dan waktu itu setelah habis pasca Perang Dunia II, Belanda itu kan porak-poranda ya. Porak-poranda hancur, kena bom Jerman, kena bom sekutu. Jadi ya mereka sebenarnya juga butuh uang untuk membangun negerinya kembali sebenarnya. Nah di zaman itu kan kalau kita lihat ini nih pemberontakan atau revolusioner yang digerakkan oleh masyarakat nih gitu. Apakah hanya masyarakat atau juga ada kerajaan-kerajaan di Kalbar yang sama-sama gitu membuat satu gerakan revolusioner gitu untuk Kalbar sendiri? Turut serta ada itu kerajaan? Tidak semuanya. Semuanya? Ada yang, tapi kita nggak bisa bilang atas nama kerajaan, tapi pribadi orangnya lah. Oh gitu? Iya, pribadi orang. Jadi fungsi kerajaan itu apa sih sebenarnya? Ngurus pajak? Kalau bagi saya, apalagi kita negara kesatuan ya, hanya ada satu pemerintahan gitu kan. Seharusnya ya mungkin bisa melebur lah kepada RI. Ya mereka juga sebagai inilah istilahnya. Jadi gini guys, apa yang tadi itu yang unik tuh nggak berani nyampaikan gini kan? Kau tadi nyampaikan bukan kerajaannya gitu, tapi ada beberapa individu dari kerajaan gitu. Iya. Nah kan, berarti kerajaan secara lembaga gitu kan, secara kerajaan sendiri tidak ikut serta, ya gitu. Atau kerajaan ini berselingkuh atau kerjasama nih gitu untuk mengeruk kekayaan Kalbar bersama Belanda. Apa mungkin kayak gitu tuh? Karena hubungan antara pemerintah Belanda ya, dalam hal ini penjajah dengan kerajaan itu sebelum Indonesia merdeka, sebelum Jepang masuk ya sebenarnya terjalin mesra juga sebenarnya. Oh gitu? Iya. Kan apabila kita lihat sebenarnya raja-raja dan pegawai-pegawai kerajaan ya hitungannya dapat gaji juga dari pemerintah Belanda. Dari pemerintah Belanda. Jadi feodal sejak zaman dulu gitu ya. Saling itu. Ngomong ya, anda apa gitu kan. Anda apa. Jadi kalau memang tesis yang kau dapat seperti itu ya memang harus disampaikan walaupun pahit kan sebenarnya gitu. Yeah. Dan kawan-kawan masyarakat pun harus mencoba menerima serta mencari referensi lain untuk menentangnya gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk bahwa wah kayak gini gitu. Sehingga Revolusi Oktober ini pure berarti ya, pure memang gerakan kesadaran masyarakat Kalbar sendiri. Iya, gerakan kesadaran. Dan yang uniknya di sini di Kalbar itu hanya ada dua saat itu yang belum, Singkawang dan Sambas. Belum sempat ya. Di dalam buku ini belum sempat. Itu kenapa belum sempat itu? Pertama yang di Bengkayang ya. Bengkayang itu kan tanggal 8 Oktober. Sebenarnya setelah Bengkayang berhasil, harusnya dilakukan juga gerakan serupa di Singkawang. Tapi di Singkawang itu penjagaannya ketat
Karena kita harus lihat bahwa Singkawang waktu itu statusnya ibu kota semacam ibu kota Afdeling ya. Afdeling itu berarti ya mungkin sekitar ibu kota kabupaten ya. Dulu kan Sambas itu ibu kotanya di Singkawang ya, bukan di Sambasnya. Jadi penjagaan di Singkawang cukup ketat gitu. Jadi tidak sempat dilaksanakan. Justru setelah Bengkayang berhasil direbut oleh orang-orang yang melawan ini, setelah itu juga Singkawang langsung dijaga ketat. Orang-orang yang melawan itu masyarakat maksudnya? Saya bisa bilang masyarakat, karena kaum Republikan itu? Tidak hanya kaum Republikan, karena yang di Bengkayang itu buktinya ada beberapa semacam pasukan Dayak ya, Panglima Dayak gitu. Yang Pangsuma gitu? Bukan, tapi Panglima di situ, Panglima Busu kalau nggak salah, itu juga ikut membantu. Artinya ada suatu semacam heterogen atau kesatuan antar suku, antar latar belakang gitu kan. Itu hanya di Singkawang aja atau sepanjang Pantura itu sampai Sambas? Kalau yang perlawanan di Pantura ya, yang itu tidak ada yang berhasil dilaksanakan. Bengkayang itu kan bukan di tepi pantai ya. Bukan di pantai, tapi yang di Singkawang, di Sambas memang tidak berhasil terlaksana karena memang udah penjagaannya terlalu ketat. Dan ya persiapannya mungkin juga kurang matang lah. Saya bisa bilang persiapannya juga kurang matang. Padahal kan ada kerajaan di situ. Ya, kerajaan. Seharusnya kalau bicara tentang persiapan udah punya struktural organisasi lembaga yang cukup mumpuni kan untuk menentang atau membuat suatu gerakan revolusi. Ya gimana ya? Kerajaannya masalahnya dukung apa tidak gitu. Mungkin di sana lebih dekat kali dengan Hindia Belandanya gitu daripada kabupaten lain yang berhasil. Kalau Bengkayang itu kan dia bukan ibu kota ya. Waktu itu dia statusnya hanya setingkat semacam kecamatan kalau desa. Desa ya terlalu kecil lah, kecamatan lah ya. Jadi masih, dan jaraknya juga cukup jauh dari Singkawang dan dari Sambas gitu kan. Meskipun zaman dulu ya Bengkayang tuh masuknya Sambas juga. Jadi gerakan revolusi ini pertama di Bengkayang ya kan, disusul dengan daerah-daerah lain seperti Landa, ya, Melawi, dan 2 hari kemudian Landa. Ini jadi bukan unik, lebih tepatnya kayak jadi satu pertanyaan besar itu tadi gitu. Di awal bilang bahwa tidak ada ini kan, hanya individu beberapa kerajaan di dalam kerajaan itu gitu yang bersama masyarakat atau kaum Republikan untuk mengadakan suatu gerakan revolusi gitu kan. Sedangkan di sini di buku ini ada 12 kerajaan malahan. Ya. Ya kan, di awal-awal halaman itu ada 12 kerajaan, yang saya tahu mungkin ada 16 kerajaan di Kalbar. Setahu saya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu tuh, kok kerajaan nggak ikut sama-sama bareng-bareng gitu loh. Ada yang salah atau mungkin ada sejarah yang memang tidak ditulis secara terang benderang gerakan revolusi ini sehingga ngendap nih. Dan sebagai penulis muda gitu, pemerhati sejarah, berani kan, cukup berani nih dibilang gitu. Ya, orang kalau udah keenakan duduk kan susah mau turun. Oh iya. Udah dari dulu berarti di Indonesia gitu ya. Jadi bagaimanapun juga sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, kemerdekaan Indonesia disambut oleh orang-orang kerajaan itu ya biasa-biasa saja. Pantasan ini ya memang udah diajarkan dari dulu gitu ya. Udah naik satu periode pengen nambah lagi gitu kan. Udah dari dulu diajarkan gitu berarti kan. Turun-temurun kan. Itu sistemnya monarki bukan? Monarki ya. Kalau sudah wafat atau nggak sanggup. Kalau dulu masih mending loh, garis keturunan langsung kan. Maksudnya dari bapak anak garis keturunan langsung gitu. Sekarang boleh menantu juga loh sekarang. Perluasan makna. Boleh menantu, ponakan, ipar boleh sekarang. Boleh. Sah-sah aja sih sekarang. Oligarki. Nah, jadi ada kaitan enggak berarti revolusi ini dengan ini pembantaian nih yang di Mandor khususnya nih, yang sampai sekarang. Nah, di dalam buku ini nih kan hasil sidang itu belum ada angka pasti. Kalau dibilang ada kaitannya ya tetap ada, karena setelah pembantaian Mandor itu kan banyak raja-raja dan panembahan yang dibantai sama Jepang ya gitu ya. Nah, setelah merdeka, raja-raja dan panembahan itu dicari raja yang baru biar bisa menduduki tata kerajaan yang baru. Tapi semangatnya waktu itu ya semangat terbawa revolusi kemerdekaan sih.
ada memang individu-individu atau kaum feodal, ya bukan raja sih tapi kaum feodal yang mulai tergugah dan kita udah Kaum feodal ini siapa sih? Kerajaan. ya bisa dibilang gitu. Ya kayak kalau kita mau jujur, mereka tetap ingin mempertahankan sistem itu gitu. Dikala sudah ada negara Indonesia. Tapi sekali lagi kita waktu itu berpandangan Indonesia ini masih bayi, belum kuat. Justru mereka melihat alah Indonesia bisa apa sih? Kamu masih bayi, sedangkan aku nih udah berabad-abad, beratus-ratus tahun menjadi suatu kerajaan gitu. Ya mungkin secara pengalaman bernegara justru memang lebih lama kerajaan ya. Ya. Tapi kita harus lihat bahwa masyarakat waktu itu ya pinginnya bikin suatu negara yang baru. Udah capek ya dengan kerajaan kan. Sebenarnya kerajaan-kerajaan kayak gitu masih perlu nggak sih? Sebagai simbol budaya masih perlu sih. Simbol budaya. Simbol budaya ya. Yes. Kerajaan sekarang yang masih bertahan di Indonesia itu sebagai simbol budaya. Jadi nggak punya kekuatan apapun dalam sistem kepemerintahan untuk sekarang. Kecuali ya Jogja, Kecuali Jogja. Karena istimewa ya. Istimewa kan karena sultannya otomatis gubernur gitu kan. Jadi gubernur. Di Kalbar bisa nggak kayak gitu? Yang ada nanti malah perang nanti. Karena nanti kerajaan ini pingin, wah wilayah aku lebih luas, harusnya aku jadi gubernur. Nggak bisa, aku kan di ibu kota provinsi, aku jadi gubernur, nanti perang. Nggak apa-apa sih kan. Benar. Nah kalau di itu tadi itu kan belum ada kejelasan jumlah pasti hasil sidangnya korban di Mandor itu gitu. Itu memang menurutmu Nuh, apakah memang sengaja ditutupin jumlah pasti korbannya atau memang untuk kebutuhan kepenulisan sejarah oleh negara ini gitu loh? Gimana ya? Sulit memang untuk mengetahui detail pasti berapa angka korban Mandor itu. Karena sebelum Jepang itu kalah, dokumen-dokumen itu dibakar semua sama dia. Tempatnya pun bukan cuma di Mandor sebenarnya. Banyak, selain di Mandor memang di mana? Iya, di Pontianak sebenarnya juga ada. Karena Sultan Muhammad yang Sultan Pontianak itu bukan dibantai atau bukan dibunuh di Mandor, justru dibunuhnya di Pontianak. Kemudian setelah kemerdekaan dicoba mencari jasadnya ditemukan kalau nggak salah saya di sekitar mana dekat Muhammad Matahari itu. Muhammad Matahari Jenderal Uyep. Kan kalau nggak salah di sekitar situ kan ada kuburan Belanda apa. Bener. Nah, jadi kalau secara korban gitu. Kalau korban, karena selama ini kan informasinya korban di Mandor itu gitu banyak yang ditulis, banyak yang diinformasikan itu orang-orang kerajaan dan ras tertentu gitu. Apakah benar demikian atau memang sebenarnya semua etnis sebenarnya korban waktu itu gitu? Semua etnis korban. Menurut saya sih semua etnis korban ya. Karena yang dibantai bukan cuman bukan etnis bukan dari kalangan kerajaan aja. Ya. Karena orang-orang cerdik pandai ya juga banyak yang dibantai gitu. Orang-orang Tionghoa apalagi gitu loh. Orang Tionghoa. Cuma enggak pernah disampaikan tuh di buku sejarah tuh, guys. Dan dari dulu gitu loh. Jangankan masih hidup nih rakyat jelata gitu ya. Udah mati aja gitu. Enggak pernah disampaikan secara jujur oleh narasi-narasi sejarah gitu. Yang disampaikan kok di buku-buku sejarah itu orang-orang yang pintar, keturunan kerajaan gitu kan. Salah satu korban-korban di Mandor itu loh. Nggak hanya itu. Banyak. Nah udah mati pun rakyat jelatanya memang nggak pernah dipedulikan kan. Apa masih hidup? Bukan hanya rakyat jelata, bahkan korban Mandor itu misalnya mereka salah tangkap gitu kan. Yang penting untuk memenuhi dalam list mereka berapa orang ya diambil dari rakyat biasa juga ada. Targetnya ada enggak itu 50 ribuan? Kalau kita baca buku yang peristiwa Mandor berdarah itu kan salah satu tentaranya pernah bilang kalau mereka punya target atau merencanakan membunuh 50 ribu orang. Itu manusia semua? Manusia. Apakah 50 ribu itu berhasil ditangkap semua dan dibunuh ya kita nggak tahu karena memang angka pastinya belum ada. Ya dalam sidang pun nggak dikemukakan kan yang kepastian itu gitu. Kalau menurut
sidang Mahkamah Militer Sekutu ya orang Jepang ngakunya cuma bunuh 5.000 aja. 5.000 Ya cuman sekitar ribuan gitulah, enggak sampai puluhan ribu lah. Kalau kita kan ngakui. Tapi yang uniknya gini, pernah dapat nggak itu sumbernya kalau tentara ini dapat target ini ditekan atasan atau ditekan negara mereka, atau kayak sales perusahaan gitu, tiap bulan misalnya di motor menjual motor 3 unit gitu kan. Ini tentara Jepang membunuh targetnya 50.000 gitu. Kalau saya rasa mereka pasti ada list ya. Tapi listnya itu List korban target. pasti dibakar, udah dihabiskan pasti. Karena sebagai negara yang kalah perang, pasti dokumen-dokumen penting itu harus dihancurkan. Dan salah satunya dokumen mandor itu hancur. Karena itulah sulitnya mandor itu banyak dokumennya yang nggak ada. Dan pemberitaannya juga hanya dari satu perspektif, yaitu perspektifnya Jepang. Kan waktu itu media massa yang boleh ada kan hanya media massa Borneo Shinbun aja. Media massa yang lain nggak boleh, kan nggak ada. Itu punya siapa itu? Ya punya Jepang. Ya kayak media sekarang ya. Punya pemerintah ya. Karena nggak ada kan pengusaha sama pemerintah. Sekarang media kan punyanya mereka gitu. Punya penguasa lah yang jelas kan. Kayak negara itu kan sebenarnya mengelola isu juga sebenarnya. Ya memang mereka ya kan. Ada lah saya pikir ya. Nah kayak di sini nih di halaman 13. Seperti biasa siaran-siaran radio justru masih terus dipenuhi propaganda kehebatan Jepang. Nah kayak media mainstream sekarang ya kan. Ya. Karena sekarang lebih hebat kan, ada buzzer gitu. Bisa nyewa buzzer gitu. Nah ini ada yang unik nih guys, menarik guys. Semula kaum Republikan tidak ambil pusing terhadap kekosongan tahta Kesultanan Pontianak pasca diculik dan gugurnya Sultan Syarif Muhammad oleh Jepang. Akan tetapi, di bulan Agustus 45, pasukan Dayak Majang, desa yang dipimpin oleh Panglima Burung, telah memasuki Pontianak dan menuntut untuk diangkatnya Sultan Pontianak yang baru. Nah, ini apa hubungannya di kalimat pertama ya? Semula kaum Republikan tidak ambil pusing terhadap kekosongan tahta Kesultanan Pontianak. Ya, karena kaum Republikan itu kan sekelompok orang ya, Masyarakat ya? Masyarakat yang melek politik dan menginginkan bahwa Kalimantan Barat ya integrasi dengan RI yang berbentuk negara kesatuan. Negara kesatuan itu kan tidak mengenal pemerintahan ganda, tidak mengenal pemerintahan model-model swapraja seperti itu. Tapi kemudian ada orang-orang Dayak yang datang dan menuntut untuk diangkat sultan yang baru. Karena waktu itu orang Dayak masih menaruh hormat dengan sultan-sultan dan raja-raja. Ya meskipun beda suku, tapi itu mereka menganggap itu sultan kami. Gitu. Ya keren ya kayak dulu ya? Dulu ya bisa dibilang waktu itu ada kesatuan sistem lah masyarakat gitu ya. Tapi ya dalam perspektif mereka kaum Republikan ini kaum yang bandel ya. Nah, di dalam gerakan revolusi itu gitu, ada nggak tokoh-tokoh di zaman saat itu gitu yang ideologinya bukan ideologi nasionalis gitu, yang melenceng dari itu gitu, atau katakanlah ada nggak tokoh di Kalbar yang memiliki ideologi komunis? Waktu habis kemerdekaan belum tampak, karena memang pusat atau perhatian kaum Republikan tuh sebenarnya hanya satu, yaitu pengen Belanda pergi dari Kalbar. Itu aja. Belum ada persaingan antar kubu ini, kubu itu, meskipun mereka sama-sama Republikan, saling bersaing, belum ada sih waktu itu. Karena tujuan utamanya baru untuk Kalbar bebas dari Belanda. Cuman memang beberapa laskar itu, beberapa organisasi kelaskaran memang basis orang-orangnya beda. Saya contohkan kayak yang di Sambas. Di Sambas itu kan memang Sirat Soot ya. Haji Sirat Soot itu Sirat Soot kan memang seorang haji ya, agamawan ya. Jadi basis masanya ya pasti orang-orang Islam yang pesantren-pesantren lah, santri atau pelajar-pelajar Islam gitu ya. Tapi di wilayah lain ada yang lebih menerima segala golongan, ada
macam-macam karena masing-masing kabupaten ya masing-masing kota yang ada revolusi itu organisasi atau kelaskarannya itu beda-beda. Dan itu menurutku unik sekali gitu. Aneh, bukan unik tapi aneh gitu. Kita udah punya kerajaan, punya sistem lembaga kepemerintahan di setiap daerah, tapi masih terjadi ya kan pembunuhan sampai 21.000 lebih di hasil persidangan itu. Jadi menjadi pertanyaan ini menjadi pertanyaan saya itu adalah kok sempat terjadi itu? Ada apa nih kerajaan dulu dengan penjajah nih gitu? Kalau saya melihatnya itu kan zaman Jepang ya terjadi pembunuhan ya. Jepang melihat orang-orang kerajaan juga mungkin sebagai suatu ancaman juga sih. Jepang mencurigai dia pro Belanda, pro Barat gitu. Sedangkan Jepang ini sangat anti sekali dengan Barat. Kalau ketahuan ada kerajaan yang pengen ngelawan, jangankan ngelawan, punya rencana aja kalau ketahuan udah bisa punya rencana aja udah itu niat aja mungkin udah bisa dukun kali orang Jepang tuh ya. Emang anjing. Orang punya niat ya udah tahu gitu loh. Tapi sebenarnya nggak ada sih waktu itu kerajaan-kerajaan di Kalbar nggak ada niat untuk ngelawan Jepang. Dalam hati mungkin iya ya, tapi kalau diekspresikan saya rasa tidak ada. Nggak ada yang berani. Siapa yang berani? Wah. Ada yang berani. Jadi yang membuat Jepang ini membantai itu apa gitu? Sedangkan untuk berencana gitu itu tidak. Kecurigaan. Karena di Kalimantan Selatan ada terjadi hal serupa. Kalau lihat kayak gitu tuh terjadi zaman sekarang gitu loh. Cuman niat nih. Niat bahkan untuk nge-repost gitu kan. Ini nih mengancam nih gitu. Udah diciduk gitu undang-undang ITE gitu kan. Jadi kayak Jepang zaman dulu lah. Orang-orang apa itu? Isilop sekarang gitu ya. Hancur. Ya, kurang lebih lah ya. Pak, jangan kayak Jepang. Cuman Pak, bedanya, gitu. bedanya orang baru ada niat, baru ada rencana, cuman nge-repost berita dari media-media mainstream, Bapak ciduk dengan undang-undang ITE, Pak. Padahal nggak dikasih caption. Iya, padahal nggak dikasih caption loh, Pak. Terjadi loh, ya kan? Bijak dikit lah, Pak. Gitu. Cari penulis kayak kami dibayar gitu. Ini menurutmu ya? Ada nggak gambaran pemerintahan sekarang gitu sama nih polanya kayak zaman dulu gitu? Kalau saya lihat sih bukan seperti zaman Jepang ya. Sebelum zaman Jepang mungkin ya. Zaman apa Belanda? Zaman Belanda mungkin ya. Ya mungkin tidak sekejam Jepang ya. Masih membolehkan demokrasi tumbuh lah meskipun ya kita lihat sendiri mungkin ada kemunduran ya. Tapi kalau yang tadi Anda bilang suatu oligarki ya mungkin ya apa bedanya oligarki dengan zaman feodal gitu loh. Iya, kurang lebih sama hanya golongan-golongan itu aja gitu kan. Gitu kan kalau kita balikan lagi tadi itu. Korelasi antara revolusi 46 ini kan di zaman Belanda ya. Iya. Zaman Belanda gitu. Dengan mandor itu udah zaman Jepang gitu. Iya. Nah sebenarnya sama-sama kejam gitu kan kedua belah pihak ini. Bahkan di Belanda sendiri banyak yang bilang bahwa kami di Indonesia itu sebenarnya bukan menjajah tapi berbisnis dengan VOC-nya gitu. Itu banyak yang beredar kayak gitu kan, banyak yang bilang kayak gitu. Nah korelasinya dengan Jepang ini seperti apa sih sebenarnya di Kalbar khususnya? Kok sampai 2 kali dijajah negara asing gitu? Tensi Perang Dunia II ya waktu itu kan. Tensi Perang Dunia II bahwa Kalbar itu kan dilihat oleh Jepang itu sebagai penyedia kayu-kayu ulin itu, bukan? Iya, salah satunya kayu ulin. Kayu-kayu yang dari Kalbar itu banyak diambilin sama Jepang untuk bangun infrastruktur mereka. Mereka kan sedang perang ya, Jepang kan waktu itu sedang perang ya, sedang melawan Amerika sehingga segala daya upaya apapun material orang sangat dibutuhkan waktu itu. Jadi Indonesia itu dianggap sebagai suatu lumbung, baik itu lumbung energi maupun lumbung material juga, termasuk lumbung tenaga juga. Dari 2 negara itu, Belanda dengan Jepang itu? Sama aja sih sebenarnya. Sama-sama kayu atau gimana? Belanda juga kayu juga. Yang mendirikan pabrik kayu pertama siapa bukan Belanda? Oh, iya. Jadi tak ada sistem yang bagus sebenarnya yang diajarkan oleh kedua negara itu, ya kan? Iya. Sama-sama itu dan berharap itu tuntas lah ya, tuntas. Tidak terjadi lagi. Tapi diulangi lagi gitu oleh oligarki di zaman sekarang gitu kan. Gaya baru ya. Oke. Nah, untuk kawan-kawan yang menonton, silakan ditanggapin dan dicerna secara cerdas
Nah, konten-konten berikutnya akan lebih cerdas dari ini, saya jamin itu. Terima kasih Rikas sudah datang. Sama-sama, terima kasih juga. Sehat selalu. Dan semoga enggak jadi orang feodal juga ya. Enggak, Enggak. insya Allah enggak. Jangan jadi politikus ya, tetap jadi sejarawan. Tetap Amin. tetap proletar. Terima kasih. Ya, sama-sama.